Ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarallah fastaghfiru li dzunubihim. Surah Allah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dibahagiakan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyimak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang surga, seringkali Allah mengakhiri firman-Nya dengan menyatakan innallaha ghafurur rahim atau wa makanallahu ghafurur rahim. Bahkan dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 32 Allah mengakhiri firman-Nya dengan menyatakan nuzulam bin ghafur, bahwa surga adalah anugerah dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa kalau ayat-ayat yang berbicara tentang surga hanya dua sifat keutamaan Allah yang selalu muncul padahal kita ketahui bahwa Allah mempunyai banyak sifat keistimewaan dan keutamaan. Di antaranya adalah 99 Asmaul Husna. Tetapi kalau berbicara tentang surga, hanya dua sifat Allah saja yang muncul di sini, yaitu Ghafur dan Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada salah seorang ulama Mutawalli As-Sahrawi membantu untuk menjawab pertanyaan ini. Beliau menafsirkan bahwa mustahil bagi manusia untuk mendapatkan surga tanpa adanya ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang pengampunan, berbicara juga tentang dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Di dalam surat Al-Imran 135 yang saya bacakan di mukadimah tadi, Auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Waladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarallah fastaghfiru li dzunubihim. Bahwa dosa manusia itu ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah dosa menzalimi diri sendiri. Definisinya, sesuatu perbuatan manusia yang melanggar aturan dan ketentuan Allah, yang rugi hanya dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang rugi. Makanya waktu Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah kuldi, mereka baru sadar, kemudian menyesal dan berdoa meminta ampunan, pertobatan kepada Allah dengan doanya Rabbana zalamna anfusana. Dan tentunya tidak ada orang lain yang dirugikan karena pada waktu itu belum ada keturunan Adam dan Hawa. Kemudian yang kedua, Islam tidak mengenal adanya dosa manusia. Proses pertobatan dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jenis dosa yang pertama ini cukup mudah. Hanya dengan melakukan taubat dan nasuha, secara otomatis dosa yang pertama menzalimi diri sendiri ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama sepakat bahwa bulan puasa di bulan suci Ramadan yang kemarin kita laksanakan, kalau misalkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan serta-merta secara otomatis menghapus dosa yang pertama ini, dosa menzalimi. Seperti halnya seseorang dengan sengaja meninggalkan kewajiban ibadah sholat, tidak menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan, melalaikan ibadah haji, itu adalah dosa-dosa menzalimi diri sendiri. Hanya dirinya sendiri yang dirugikan, tidak ada orang lain yang dirugikan. Yang jauh lebih susah untuk
mendapatkan ampunan dan pertobatan kepada Allah adalah dosa yang jenis dosa yang kedua ini, yaitu dosa fahisyah. Artinya dosa fahisyah ini adalah sesuatu perbuatan manusia yang melanggar aturan dan ketentuan Allah, yang rugi bukan hanya dirinya sendiri, tetapi ada orang lain yang dirugikan. Dia telah berbuat dosa menzolimi diri sendiri, juga ada orang lain yang dizolimi. Seperti halnya mencuri. Jelas ini perbuatan dosa menzolimi diri sendiri, juga ada orang lain yang dirugikan. Merampok, memfitnah, membunuh, korupsi uang negara, itu semua adalah dosa-dosa fahisyah. Di zaman sekarang ini media sosial ini cukup marak untuk memfitnah orang itu, fasilitasnya cukup mudah. Ini dosa fahisyah. Yang memfitnah ini mungkin sudah tidur nyenyak, tetapi orang yang difitnah, orang yang dizolimi tidak bisa tidur. Hancur keluarganya, hancur karirnya, hancur segalanya. Padahal pas ketemu waktu Idul Fitri saling memaafkan, mohon maaf lahir dan batin, padahal dia sendiri yang mungkin. Proses pertobatan ini cukup susah hadirin, karena Allah mengisyaratkan sebelum meminta pertobatan dan ampunan